Sebuah drama yang ajaib dan indah tentang seorang pengusaha Indonesia berusia 53 tahun. Bersama para wanita di sebuah desa pesisir terpencil di Indonesia, di mana hanya tersisa 15 wanita yang menghadapi ancaman depopulasi dan kepunahan, mereka bahu-membahu untuk membawa desa menuju kemakmuran, sekaligus membantu mereka untuk hamil, dan dengan demikian meningkatkan angka kelahiran. Bapak Budi Santoso, seorang pengusaha sukses di Indonesia, telah menjalani kehidupan yang serba cepat tanpa henti. Namun, setelah istrinya meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu dan anak satu-satunya telah dewasa dan merantau ke luar negeri untuk meniti karir, hidupnya menjadi hampa, goyah seperti kompas yang kehilangan arah. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang gemerlap namun dingin di kota besar, untuk mewujudkan sebuah mimpi yang telah lama ia pendam. Sebuah petualangan terakhir, berlayar dengan perahu layar kecil miliknya sendiri, menjelajahi pulau-pulau terpencil di Nusantara. Tujuannya adalah sebuah pulau terpencil di gugusan Kepulauan Maluku yang terkenal dengan ombaknya yang ganas, terumbu karang yang berbahaya, dan alam liar yang masih perawan. Setelah berbulan-bulan persiapan yang matang, akhirnya ia menaiki perahu kecilnya menuju lautan lepas yang tak bertepi. Pelayarannya berjalan lancar selama beberapa hari, tetapi ketika mendekati pulau tujuannya, perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk saat ia tiba-tiba berhadapan dengan badai tropis yang dahsyat. Ombak-ombak besar setinggi gedung datang menerjang seolah ingin menelan perahu kecilnya. Tiang layar patah dihantam angin kencang dan peralatan komunikasi pun rusak. Ia berjuang mati-matian melawan badai, tetapi akhirnya perahunya menabrak terumbu karang dan kandas. Ia melompat ke dalam air laut yang dingin, hanya sempat mengenakan jaket pelampung dan berjuang melawan ombak ganas hingga nyaris kehilangan kesadaran, dengan satu-satunya pikiran untuk harus bertahan hidup. Pemandangan terakhir yang dilihatnya adalah pintu masuk ke sebuah teluk kecil yang tidak ada di peta, tampak samar-samar di tengah tirai hujan badai. Ketika Pak Budi sadar kembali, hal pertama yang ia rasakan adalah aroma laut yang asin, suara gemertak api unggun, dan wangi samar dedaunan obat. Tubuhnya terbungkus selimut tenun yang tebal dan ia terbaring di sebuah rumah panggung kecil yang asing namun hangat. Di sampingnya, para wanita muda dari berbagai usia menatapnya dengan cemas. Rambut mereka hitam panjang, kulit legam sehat terbakar matahari, dan mata hitam mereka yang dalam. Mereka memancarkan kecantikan yang sederhana, misterius, dan kuat, laksana para dewi laut yang menjaga pulau terpencil ini. Sari, wanita yang tampaknya paling tua, sekitar 28 hingga 29 tahun, mendekatinya, memberinya semangkuk air ramuan hangat dan memulai percakapan dengan bahasa Indonesia yang sedikit berlogat kental. "Bapak tidak apa-apa? Bapak sudah sadar?" Pak Budi mengetahui bahwa ia telah diselamatkan oleh para wanita dari sebuah kampung nelayan kecil bernama Desa Camar Laut, yang terletak di pesisir paling terpencil di pulau itu, tempat burung-burung camar sering bersarang. Tempat ini hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, hanya ada sebuah kapal patroli tua milik TNI Angkatan Laut yang mungkin singgah beberapa bulan sekali. Yang mengejutkan, saat ini di desa hanya ada 15 wanita muda, termasuk mereka yang menyelamatkannya, dan sama sekali tidak ada anak-anak, orang tua, atau pria muda maupun paruh baya. Melalui Sari, yang berperan sebagai kepala desa de facto, Lan, seorang wanita berusia 20-an yang menjadi tabib dengan ramuan tradisional, dan Citra, seorang gadis sekitar 20 tahun yang sedikit memiliki pengetahuan tentang dunia luar dan tahu cara menggunakan satu-satunya radio SSB tua di desa. Pak Budi perlahan-lahan mengetahui kenyataan tragis dan keputusasaan yang tak dapat dipercaya yang sedang dihadapi Desa Camar Laut. Desa Camar Laut di masa lalu, meskipun kecil dan tandus, pernah menjadi komunitas nelayan yang dinamis dan makmur berkat penangkapan ikan cakalang dan tuna. Para pria bertarung dengan ombak ganas Laut Maluku untuk menangkap ikan, sementara para wanita mengolah dan membuat ikan asin,
menjemur ikan untuk dijual ke daratan, atau bercocok tanam di kebun-kebun kecil, beternak, dan membesarkan anak-anak. Mereka memiliki semangat hidup yang kuat khas masyarakat pesisir Indonesia, lengkap dengan lagu-lagu, cerita, dan budaya komunitas mereka yang unik. Namun, sejak puluhan tahun yang lalu, akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan perubahan di area penangkapan ikan, ladang ikan tradisional mereka menyusut dan desa pun mulai merosot. Para pemuda satu persatu meninggalkan desa ke daratan untuk mencari pekerjaan, hanya menyisakan orang-orang tua dan beberapa orang paruh baya yang mencoba mempertahankan hidup. Lalu beberapa tahun yang lalu, sebuah tragedi besar menimpa desa. Sebagian besar penduduk yang tersisa, terutama para pria dan wanita lansia, tewas ketika satu-satunya kapal nelayan tua milik bersama tenggelam dalam badai mendadak saat sedang melaut. Tidak ada yang selamat. Setelah tragedi itu, Desa Camar Laut hanya menyisakan gadis-gadis muda yang saat itu baru berusia akhir belasan atau awal 20-an yang secara ajaib selamat. Tanpa bantuan dari luar, tanpa tempat bergantung, mereka harus saling mengandalkan dan berjuang mati-matian untuk bertahan hidup dalam keadaan putus asa. Namun seiring berjalannya waktu, harapan menjadi semakin rapuh. Persediaan makanan menipis, rumah-rumah tua reot, dan yang terpenting, harapan akan generasi penerus untuk mempertahankan masa depan desa tampaknya telah benar-benar sirna. Ke-15 wanita muda itu memendam kesedihan dan keputusasaan di dalam hati, hidup dari hari ke hari seperti tahanan yang terkurung di sebuah pulau terpencil. Pak Budi, mendengar kisah-kisah memilukan mereka, merasakan kesedihan yang mendalam dan tanggung jawab yang kuat bahwa ia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Ia berpikir bahwa kedatangannya ke sini mungkin adalah sebuah takdir untuk menyalakan api harapan terakhir di tanah yang putus asa ini. Pak Budi, dengan bantuan para wanita di desa, mencoba memperbaiki perangkat komunikasi darurat di kapalnya yang rusak dan mengirim sinyal bantuan ke daratan. Namun karena cuaca buruk dan lokasi yang terpencil, ia menerima jawaban yang mengecewakan bahwa kapal penyelamat atau kapal nelayan baru bisa tiba setidaknya dalam beberapa minggu lagi. Alih-alih putus asa, ia memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini untuk secara aktif mencari cara membantu Desa Camar Laut secara praktis berdasarkan pengalaman dan kemampuannya sebagai seorang pengusaha. Pertama, ia menganalisis dengan tenang sumber daya dan potensi desa. Desa Camar Laut, meskipun terisolasi dan tandus, juga memiliki aset berharga yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, lingkungan alam yang masih perawan dan liar, pemandangan pesisir yang unik dan indah, serta warisan budaya khas desa nelayan Indonesia. Secara khusus, kerajinan tangan yang dibuat oleh para wanita dengan metode tradisional seperti kain tenun, souvenir dari kerang, dan ukiran dari kayu apung, bersama dengan hasil laut langka atau herba laut dan ikan segar dari perairan yang jernih, jika diolah dan dipromosikan dengan baik, memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi. Ia mengadakan beberapa pertemuan serius dengan Sari, Dewi, Citra, dan para wanita kunci lainnya di desa, mempresentasikan ide bisnisnya dan mendengarkan pendapat mereka. Ia mengusulkan model pembangunan berkelanjutan, bukan pembangunan skala besar yang sembrono atau bergantung pada modal luar, melainkan menghormati alam dan budaya Desa Camar Laut secara maksimal, sambil memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan landasan kemandirian bagi penduduk. Ide intinya meliputi, pertama, mengembangkan pariwisata pengalaman budaya dan ekologi desa pesisir Indonesia berkualitas tinggi dalam skala kecil, menarik sejumlah kecil wisatawan berkelas yang mencari ketenangan sejati dan pengalaman istimewa. Kedua, mengembangkan produk kerajinan tradisional buatan para wanita dan produk khas lokal menjadi sebuah merek, Mutiara Camar Laut, yang dijual langsung kepada konsumen di seluruh negeri dan internasional melalui platform online. Ketiga, memperbaiki infrastruktur desa yang sudah tua, terutama perumahan, sistem pasokan energi, misalnya tenaga surya,
dan komunikasi dengan metode modern dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memfasilitasi komunikasi dengan dunia luar. Keempat, keuntungan yang diperoleh dari semua proses ini akan dikelola secara transparan dan didistribusikan secara adil, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh komunitas dan diinvestasikan kembali untuk masa depan. Menghadapi rencana yang konkret, layak, dan yang terpenting, menghormati harga diri penduduk, para wanita yang awalnya skeptis dan ragu-ragu perlahan-lahan membuka hati dan mulai berharap. Terutama Citra, yang muda dan dinamis, bersama Indah, yang memiliki bakat seni luar biasa, sangat bersimpati dengan visinya dan menjadi pendukung paling antusias serta mitra bisnisnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bersatu, memulai sebuah tantangan besar untuk menyalakan mercusuar harapan baru bagi Desa Camar Laut yang berada di ambang kepunahan. Di bawah kepemimpinan Pak Budi dan partisipasi tulus para wanita, proyek kebangkitan Desa Camar Laut mulai dilaksanakan secara sistematis dan cepat. Pertama, ia menggunakan koneksi pribadinya dan sedikit dana daruratnya untuk membangun sistem internet satelit yang stabil untuk desa, sambil menyelenggarakan kelas pelatihan keterampilan komputer dasar dan pemasaran online untuk para wanita. Ia juga menghubungi sebuah LSM atau usaha sosial di Indonesia yang berspesialisasi dalam pembangunan komunitas untuk menggalang dukungan teknis dan material yang diperlukan untuk merenovasi rumah-rumah panggung tua di desa dengan gaya tradisional pesisir Indonesia, sambil menerapkan teknologi insulasi modern dan energi ramah lingkungan. Ia juga secara kreatif mendaur ulang bagian-bagian dari kapalnya yang rusak dan bahan-bahan bekas di desa bersama para wanita, membangun sendiri beberapa bungalow kecil yang nyaman, berdesain unik, dan ramah lingkungan untuk para wisatawan. Dengan kemampuan perencanaan bisnis dan pemecahan masalahnya yang luar biasa, ditambah dengan kemampuan adaptasi dan ketangkasan para wanita yang menakjubkan, hal-hal yang tampaknya mustahil secara ajaib mulai menjadi kenyataan. Hasil nyata pertama adalah penjualan produk kerajinan tradisional secara online, didukung oleh promosi online yang cerdik dari Citra. Produk kain tenun tradisional yang unik dan indah, kerajinan dari bahan laut yang dipimpin produksinya oleh Dewi, dan kartu pos bergambar pemandangan laut Desa Camar Laut yang menakjubkan karya Indah mulai mendapatkan popularitas besar dari konsumen domestik dan beberapa turis internasional. Pesanan mengalir deras, membuat para wanita harus bekerja hingga larut malam menenun kain dan membuat kerajinan, tetapi di wajah mereka tidak ada kelelahan, melainkan kebanggaannya mendalam karena bisa menghasilkan uang sendiri dan berkontribusi pada desa, disertai dengan kegembiraannya memancar penuh semangat. Program pariwisata pengalaman budaya dan ekologi Desa Camar Laut juga perlahan-lahan menyebar dari mulut ke mulut. Pak Budi menjalankan program ini dengan hati-hati, membatasi jumlah wisatawan, meminimalkan dampak terhadap alam, dan sangat menghormati kehidupan serta budaya penduduk. Wisatawan mendapatkan waktu yang istimewa dan berharga saat mereka bisa menikmati snorkeling di terumbu karang, memancing dengan cara tradisional nelayan, dan mempelajari lagu-lagu, cerita tradisional, serta teknik kerajinan tangan penduduk Desa Camar Laut. Mereka tidak hanya menjadi pengunjung, tetapi menjadi anggota hangat komunitas Desa Camar Laut untuk waktu yang singkat, berbagi secara mendalam kehidupan dan semangat mereka. Ulasan memuaskan dari para wisatawan menarik lebih banyak orang untuk datang. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini perlahan terakumulasi. Ketika desa memiliki sumber pendapatan baru, semangat hidup yang baru, dan harapan cerah akan masa depan, sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan, mulai menyebar ke seluruh Desa Camar Laut. Para wanita tidak lagi hidup dalam ketidakberdayaan, keputusasaan, dan isolasi. Mereka telah mendapatkan kembali kepercayaan diri yang kuat bahwa mereka bisa mengubah desa dan membangun masa depan mereka sendiri, bersama dengan rasa kebersamaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tulus merekah di wajah mereka. Pak Budi secara diam-diam memainkan peran sentral dalam semua perubahan luar biasa ini. Ia
Ia tidak pernah menampilkan diri sebagai pahlawan atau memerintah penduduk, melainkan selalu mendengarkan pendapat para wanita, menghormati pandangan mereka, dan secara diam-diam mendukung serta mendorong mereka untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Ia bukan sekadar pengusaha atau penolong dari luar, melainkan seorang pemimpin sejati, seorang guru yang hangat yang telah membangkitkan potensi mereka, bermimpi bersama mereka, dan mewujudkan mimpi-mimpi itu. Menyadari dedikasi dan ketulusan hatinya, semua wanita di Desa Camar Laut kini tidak lagi menganggapnya hanya sebagai orang luar atau penolong, melainkan sebagai seorang rekan seperjuangan sejati, pilar spiritual yang bersama mereka memikul nasib desa, dan mereka sangat percaya serta bergantung padanya. Mercusuar harapan akhirnya dinyalakan di pesisir kecil yang berada di ambang kepunahan itu, dan mercusuar itu dipenuhi dengan kegembiraan atas hasil-hasil pertama yang, meskipun kecil, sangat berharga. Beberapa tahun berlalu, kisah perubahan ajaib dan luar biasa yang diciptakan bersama oleh Pak Budi dan para wanita Desa Camar Laut mulai menyebar ke luar pesisir terpencil pulau itu, ke seluruh Indonesia, dan bahkan ke beberapa negara di kawasan. Secara khusus, kisah mereka diliput secara mendalam oleh berbagai majalah pariwisata ternama dan program televisi gaya hidup, menciptakan gaung yang besar. Kisah mengharukan tentang sebuah desa nelayan terpencil di ujung negeri yang berada di ambang kepunahan namun bangkit kembali berkat bantuan tulus seorang pengusaha dari daratan dan upaya luar biasa para wanita muda yang menjaganya, meninggalkan kesan mendalam, memberikan penghiburan hangat dan harapan akan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup bagi banyak orang yang lelah dengan masyarakat modern yang keras. Produk kerajinan tangan yang unik dan indah serta hasil alam yang bersih dari Desa Camar Laut kini menjadi begitu terkenal hingga stoknya tidak mencukupi. Program ekowisata eksklusif untuk sejumlah kecil orang juga sukses besar, dengan daftar tunggu pemesanan yang panjang. Desa ini memiliki sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, dan kualitas hidup penduduknya meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Mereka tidak lagi harus gemetar di dalam rumah-rumah reot menghadapi dinginnya angin laut musim timur atau khawatir tentang makanan berikutnya. Ketika desa menjadi makmur, terkenal, dan mendapatkan kembali semangatnya, perubahan yang lebih menakjubkan dan mengharukan mulai terjadi. Para pemuda yang telah lama meninggalkan kampung halaman tercinta mereka untuk mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik di daratan, satu persatu kembali ke desa seperti burung-burung yang kembali ke sarangnya. Di antara mereka ada yang lahir dan besar di Desa Camar Laut tetapi telah lama mengikuti orang tua mereka ke daratan. Ada juga para pemuda yang bosan dengan persaingan ketat dan kehidupan kering di kota, mencari makna dan nilai sejati di alam, memimpikan kehidupan baru. Ada pula insinyur pertanian, ahli perikanan, atau pendidik berdedikasi yang sangat tersentuh oleh kisah sukses ajaib Desa Camar Laut, membawa semangat membara untuk menyumbangkan keterampilan dan pengalaman mereka bagi komunitas istimewa ini. Mereka tidak lagi memandang Desa Camar Laut sebagai tempat terbelakang, tanpa harapan, dan terlantar. Bagi mereka, Desa Camar Laut justru tampil sebagai komunitas yang paling menarik dan dinamis, di mana tradisi masa lalu dan nilai-nilai modern berpadu indah, penuh dengan peluang baru dan potensi tak terbatas. Para wanita di desa pada awalnya tampak canggung dan waspada terhadap para pria yang kembali setelah bertahun-tahun. Tetapi setelah menyadari permintaan maaf tulus dan semangat membara mereka untuk membangun kembali kampung halaman dan mengabdi pada komunitas, mereka menyambut para pria itu dengan pelukan hangat. Pak Budi memainkan peran penting sebagai seorang tetua yang dihormati dan mediator yang bijaksana selama proses ini. Ia mencegah kesalahpahaman dan konflik yang mungkin terjadi antara para pria yang kembali dan penduduk yang ada, membantu mereka memahami dan menghormati sudut pandang satu sama lain, berhasil berintegrasi kembali ke dalam komunitas desa dan menjalankan peran serta tanggung jawab mereka. Ia juga menciptakan banyak kesempatan dan ruang pertemuan agar para wanita muda dan para pria yang kembali dapat bertemu, bersosialisasi, dan saling mengenal secara alami dan nyaman.
Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pemandangan para pemuda dan pemudi yang tertawa bersama, berbalas pantun, mengadakan permainan rakyat, dan berdiskusi tentang masa depan, penuh dengan semangat dan dinamisme, terjadi setiap hari di desa. Dan akhirnya, ketika musim pesta laut Desa Camar Laut mencapai puncaknya, sebuah perayaan paling megah dan bermakna dalam sejarah desa diselenggarakan. Perayaan itu bukan sekadar acara tradisional. Itu adalah sebuah festival besar keharmonisan dan rasa syukur, penuh haru dan air mata, untuk mengumumkan kepada seluruh dunia tentang kebangkitan ajaib Desa Camar Laut, merayakan diri mereka sendiri, menyambut hangat para putra yang kembali, dan bersama-sama berbagi harapan serta janji akan masa depan yang baru. Pak Budi diundang dengan hormat untuk duduk di posisi tertinggi dalam perayaan itu dan menerima tepuk tangan meriah yang tak henti-hentinya, penuh rasa terima kasih dan hormat, seolah-olah ia adalah pahlawan bagi penduduk desa. Air mata hangat tak henti-hentinya mengalir di sudut matanya yang dalam dan bijaksana. Ia sangat bersyukur bahwa benih harapan kecil yang ia tanam telah berbuah menjadi keajaiban yang begitu kaya dan indah, dan ia merasakan kebanggaan tak terbatas serta kebahagiaan yang tak terlukiskan karena menjadi anggota sejati dari komunitas yang indah dan kuat ini. Di antara para pemuda gagah dan tulus yang kembali ke Desa Camar Laut dan para wanita cantik dan kuat yang dengan gigih menjaga desa di tengah kesepian dan keputusasaan, cinta yang alami dan membara mulai bersemi seperti hujan lebat setelah kemarau panjang. Bagi para wanita yang telah lama merindukan kehangatan dan cinta seorang pria, kehadiran para pemuda yang membawa keberanian dan semangat untuk menemukan kembali kampung halaman dan mengabdi pada komunitas adalah sebuah kegembiraan dan kebahagiaan laksana mimpi di tengah malam musim kemarau. Para pria yang kembali juga sangat terpikat oleh kecantikan yang murni, kuat, dan mandiri dari para wanita Desa Camar Laut, yang tidak pernah kehilangan harapan dan saling mengandalkan untuk bertahan hidup di tengah keadaan yang sulit. Mereka bersama-sama merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek baru untuk masa depan desa, bersama-sama berpeluh keringat. Di malam hari, mereka berkumpul di sekitar api unggun, menyanyikan lagu-lagu tradisional atau berbagi cerita satu sama lain. Di akhir pekan, mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai atau menjelajahi hutan bakau di dekatnya, memastikan perasaan mereka dan memupuk cinta dengan indah. Pusat dari semua proses indah ini selalu adalah Pak Budi. Ia seperti seorang ayah yang baik hati dan bijaksana atau seorang mak comblang yang bijak dan berpengalaman, yang dengan hangat mendukung dan tulus memberkati pertemuan dan cinta murni mereka. Ia tidak segan memberikan nasihat tulus kepada para pemuda dan pemudi, membantu mereka menghormati dan memahami perbedaan budaya serta pribadi satu sama lain, dan membangun hubungan yang sehat dan dewasa. Kadang-kadang ia bahkan bertindak sebagai duta cinta, menyampaikan perasaan malu-malu mereka. Ia juga bersama para tetua desa berdiskusi, mencoba menciptakan budaya pernikahan baru yang istimewa dan bermakna khas Desa Camar Laut, di mana ada pernikahan tradisional desa nelayan Indonesia dan nilai-nilai modern berpadu secara harmonis. Di bawah bimbingan hangatnya dan restu tulus dari seluruh desa, buah-buah cinta yang indah mulai bersemi dengan subur di Desa Camar Laut. Gadis muda Sari, setelah bertahun-tahun merantau di kota, kembali ke kampung halamannya, jatuh cinta pada Agung, seorang pemuda pemberani dan pekerja keras, dan pernikahan mereka menjadi yang pertama di desa. Dewi, yang memiliki tangan terampil, bersama dengan 14 wanita lainnya juga secara berturut-turut menemukan jodoh indah mereka, bersiap membangun keluarga baru dan merancang masa depan bersama. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kesibukan mempersiapkan pernikahan yang penuh dengan kegembiraan terjadi setiap hari di desa. Wajah para wanita berseri-seri dengan senyum bahagia dan harapan cerah akan masa depan, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat ditemukan. Pak Budi bersukacita dan memberkati semua proses ini seolah-olah itu adalah urusannya sendiri. Ia menyadari secara mendalam bahwa alasan sebenarnya dan tujuan akhir dari kedatangannya ke Desa Camar Laut adalah ini,
menabur benih harapan dan cinta baru bagi sebuah komunitas yang berada di ambang kepunahan dan membantu mereka bangkit secara mandiri. Ia tidak hanya memulihkan ekonomi desa, tetapi juga menyambung kembali ikatan cinta dan kepercayaan yang telah terputus di antara orang-orang, menciptakan fondasi bagi komunitas yang hangat dan sehat di mana kehidupan baru dapat lahir dan tumbuh. Dan akhirnya, saat-saat mengharukan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di antara pasangan-pasangan baru yang menetap di desa Camar Laut, bayi-bayi yang sehat dan menggemaskan satu persatu menangis untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tangisan bayi yang menggema jelas di seluruh desa bukan hanya sekadar kelahiran seorang makhluk hidup, melainkan seperti sebuah lagu harapan yang paling agung dan indah, mengabarkan kepada seluruh dunia tentang kebangkitan ajaib dan kelestarian abadi komunitas desa Camar Laut. Penduduk desa bersama-sama bersukacita dengan tulus dan memberikan restu yang hangat. Kelahiran anak-anak membawa semangat baru bagi seluruh komunitas, sebuah keyakinan kuat akan masa depan yang tidak dapat dibandingkan dengan keberhasilan-keberhasilan sebelumnya. Pak Budi menggendong bayi-bayi yang baru lahir satu persatu, matanya berkaca-kaca karena terharu. Ia merasakan emosi yang mendalam bahwa ia telah melakukan sesuatu yang jauh lebih berharga dan bermakna daripada kesuksesan bisnis atau pencapaian material apapun yang pernah ia raih selama ini. Ia sekali lagi sangat bersyukur atas makna dan misi akhir hidupnya yang ia temukan di desa nelayan kecil di pesisir Indonesia ini. Ia kini bukan lagi seorang pengusaha yang kesepian atau haus akan kesuksesan, melainkan seorang bapak spiritual yang paling dihormati di komunitas desa Camar Laut, seorang kakek yang baik hati dan bijaksana bagi banyak anak. Keberadaannya sendiri adalah sejarah hidup dan keajaiban desa Camar Laut. Seiring dengan kelahiran dan pertumbuhan anak-anak, desa Camar Laut telah sepenuhnya berubah menjadi sebuah desa nelayan yang makmur, dinamis, dan tak henti-hentinya dihiasi tawa, lebih indah dari sebelumnya. Desa dipenuhi dengan tawa ceria dan celoteh polos anak-anak. Komunitas menjadi semakin erat terikat oleh kegembiraan dan tanggung jawab mulia untuk bersama-sama membesarkan generasi baru yang sehat dan cerdas. Pak Budi kini tidak lagi terlibat langsung dalam semua kegiatan sehari-hari atau bisnis desa, tetapi ia tetap diam-diam menjalankan perannya yang penting sebagai pilar spiritual dan tetua yang paling dihormati di komunitas desa Camar Laut. Ia membagikan nasihat tulus berdasarkan pengalamannya yang kaya dan kebijaksanaannya yang mendalam kepada pasangan-pasangan muda ketika mereka menghadapi kesulitan dan kegelisahan dalam mengasuh anak dan kehidupan keluarga. Bagi anak-anak, ia adalah pendongeng paling menarik dan bermanfaat di dunia, seorang kakek yang hangat dan baik hati. Ia memberikan perhatian dan kasih sayang khusus pada pendidikan dan pengembangan karakter anak-anak. Ia mengatur pertukaran dengan para ahli pendidikan dari daratan dan tidak segan memberikan dukungan finansial yang diperlukan agar sekolah desa semakin berkembang, memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak. Ia juga dengan cermat membantu agar anak-anak dapat mempelajari budaya Indonesia yang luar biasa bersama dengan budaya lokal mereka yang unik, perpaduan pengaruh budaya desa nelayan dan unsur-unsur budaya regional lainnya, dan bangga akan hal itu. Ia juga mendedikasikan banyak upaya untuk menciptakan program pertukaran dengan dunia luar atau berbagai program beasiswa, membantu anak-anak agar dapat mengalami dunia yang lebih luas dan bebas mengejar impian mereka di berbagai bidang. Para wanita di desa kini telah membangun keluarga bahagia mereka sendiri, menjalani kehidupan yang stabil dan sejahtera bersama suami yang penuh kasih dan anak-anak yang menggemaskan. Namun bagi mereka semua, Pak Budi tetaplah sosok yang istimewa, berharga, dan paling dihormati dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya menganggapnya sebagai seorang penolong, tetapi juga menghormati dan menganggapnya sebagai seorang bapak yang baik hati bagi seluruh desa, seorang guru spiritual yang mengajarkan mereka kebijaksanaan hidup. Setiap kali ada urusan penting di desa, mereka selalu mendatanginya untuk meminta pendapat terlebih dahulu. Ketika menghadapi masalah pribadi atau keluarga yang sulit,
mereka mendatanginya seperti kepada ayah kandung untuk meminta nasihat bijak dan penghiburan hangat. Ia selalu dengan tulus mendengarkan cerita mereka, memberikan kata-kata penyemangat yang hangat, dan bersama mereka memikirkan serta mengusulkan solusi paling bijaksana dan praktis dari sudut pandang mereka. Keberadaannya sendiri adalah kekuatan terbesar dan pilar spiritual yang kokoh menjaga keharmonisan dan stabilitas komunitas Desa Camar Laut. Ia tidak pernah memerintah atau memaksakan pikiran dan caranya secara sewenang-wenang. Ia selalu rendah hati, berkomunikasi tulus dengan penduduk secara setara, dan dengan bijaksana memimpin agar semua keputusan penting desa dibuat secara demokratis dan transparan melalui diskusi dan konsensus penuh dari seluruh anggota komunitas. Kepemimpinan yang rendah hati, tanpa pamrih, dan demokratis ini memberikan kesan mendalam dan pelajaran besar bagi seluruh penduduk desa. Dan ia telah menjadi sosok yang sangat dihormati di hati semua orang, seperti seorang sesepuh bijaksana, sebuah legenda. Ia seringkali sendirian mendaki ke sebuah tanjung tinggi atau lokasi serupa di mana ia bisa memandang seluruh desa dan dengan tenang mengamati pemandangan Desa Camar Laut yang indah, damai, dan dinamis. Untuk waktu yang lama, di atas hamparan pasir, pasangan-pasangan muda menuntun anak-anak mereka dengan gembira memperbaiki jala dan perahu bersama. Di tepi laut yang biru jernih, anak-anak bermain air dengan polos. Di bawah beranda rumah panggung, orang-orang tua duduk santai bercengkerama akrab. Mata Pak Budi yang dalam dan bijaksana sesekali berlinang air mata. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata rasa syukur yang mendalam hingga sesak dan emosi yang tak terlukiskan. Ia tahu lebih baik dari siapapun bahwa semua keajaiban yang telah ia capai di Desa Camar Laut ini tidak akan pernah bisa terwujud dengan kekuatannya sendiri. Itu adalah sebuah karya agung yang tercipta dari kemauan gigih yang tak pernah menyerah di tengah keputusasaan dan upaya tulus dari para wanita Desa Camar Laut, bersama dengan keberanian dan semangat tantangan dari para pemuda yang menunjukkan semangat membara untuk kembali ke kampung halaman dan memulai hidup baru. Ia selalu dengan rendah hati berpikir bahwa ia hanya memainkan peran sebagai katalisator yang sangat kecil yang membangkitkan potensi dan kemampuan terpendam yang sudah mereka miliki dan hanya samar-samar menunjukkan arah yang benar agar mereka bisa bergandengan tangan melangkah maju. Ia menyadari secara mendalam bahwa tahun-tahun yang ia habiskan di sini adalah momen-momen paling bermakna, berharga, bahagia, dan penuh dalam hidupnya yang tak tertandingi. Ia tidak lagi terobsesi dengan kesuksesan bisnis yang gemerlap namun hampa atau kenangan kegagalan pahit di masa lalu, melainkan hanya menjalani kehidupan yang damai dengan rasa syukur yang mendalam atas momen-momen berharga saat ini dan harapan cerah yang positif akan masa depan. Keberadaannya sendiri adalah mercusuar yang tak pernah padam bagi Desa Camar Laut. Berkat upaya tulus Pak Budi dan kemauan gigih penduduk Desa Camar Laut, desa ini kini tidak hanya mencapai kebangkitan material, tetapi telah menjadi komunitas teladan yang mencapai pembangunan berkelanjutan dan kekayaan budaya dalam arti sesungguhnya, serta mulai mendapatkan perhatian nasional. Program ekowisata ramah lingkungan dan bisnis produk kerajinan tradisional serta hasil alam lokal secara online yang mereka mulai dengan sederhana terus tumbuh dan berkembang, menjadi fondasi ekonomi desa yang paling kokoh dan stabil. Keuntungan ini kemudian diinvestasikan kembali secara murah hati untuk pendidikan dan kesejahteraan anak-anak serta peningkatan kualitas hidup seluruh desa. Sekolah desa kini telah menjadi salah satu lingkungan pendidikan paling kreatif dan inovatif di wilayah pesisir ini. Lulusannya melangkah ke dunia yang lebih luas, menunjukkan bakat luar biasa mereka di berbagai bidang, bebas mengejar impian, atau kembali ke desa menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu memimpin masa depan komunitas. Secara khusus, Pak Budi mendedikasikan sisa hidupnya agar generasi muda dapat mewarisi dan mengembangkan secara kreatif warisan budaya tradisional Desa Camar Laut yang berharga dan indah, sambil berinteraksi secara sehat dan proaktif dengan berbagai arus dunia luar, memimpin masa depan komunitas dengan bijaksana.
ia bersama para pemuda desa secara resmi mendirikan Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Desa Camar Laut. Melalui yayasan ini, ia secara aktif mendukung dan membina program-program pengajaran sistematis teknik kerajinan tradisional seperti menenun, membuat kerajinan dari cangkang kerang, teknik pembuatan ikan asin tradisional, pendidikan bahasa dengan unsur budaya lokal, serta proyek-proyek restorasi dan modernisasi kembali festival-festival tradisional yang telah terlupakan seperti pesta laut. Ia juga secara aktif mempromosikan pertukaran yang dinamis dengan berbagai institusi seni dan budaya dari daratan, terus-menerus menciptakan peluang agar para seniman muda dan siswa dari Desa Camar Laut dapat dengan bebas mengekspresikan dan mempromosikan bakat luar biasa serta budaya unik mereka di panggung yang lebih luas. Berkat upaya perintisan dan tulus ini, Desa Camar Laut tidak hanya sekadar melestarikan tradisi berharga masa lalu seperti artefak di museum, tetapi berhasil bereinkarnasi menjadi komunitas budaya yang benar-benar hidup, di mana nilai-nilai tersebut hidup dalam keseharian, terus berevolusi dan berkembang secara kreatif menuju masa depan. Ia juga secara aktif mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman global yang tak terhindarkan seperti perubahan iklim dan polusi laut. Ia menganggap bahwa mewariskan kepada generasi mendatang kebijaksanaan dan sistem agar Desa Camar Laut dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, mempertahankan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan selamanya, adalah misi terpenting yang tersisa dalam hidupnya. Ia bersama para pemuda berdiskusi, memelopori penelitian dan penerapan teknik aquakultur ramah lingkungan, metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan sistem energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin lepas pantai, dan penggunaan energi biomasa dari limbah pertanian dan perikanan. Ia juga menjadikan berbagai kegiatan konservasi lingkungan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem hutan bakau, terumbu karang, dan laut di sekitar desa sebagai bagian dari budaya hidup seluruh komunitas. Ia mengajarkan kepada anak-anak tentang betapa berharga dan ajaibnya alam dan melalui seluruh hidupnya, secara diam-diam namun kuat, menunjukkan bagaimana manusia bukanlah penguasa alam, melainkan hanya bagian darinya, dan harus hidup dengan rendah hati dan penuh rasa syukur. Mimpi terakhirnya adalah agar Desa Camar Laut tidak hanya menjadi desa nelayan yang kaya secara ekonomi, kaya budaya, dan indah, tetapi juga menjadi model ideal dari sebuah komunitas budaya ekologis yang hidup, di mana manusia dan alam saling menghormati secara mendalam, hidup berdampingan dalam harmoni dan damai, memberikan inspirasi mendalam dan harapan baru bagi semua orang di dunia. Ia mendedikasikan seluruh sisa semangat, kebijaksanaan, dan cintanya untuk mewujudkan mimpi besar itu. Kehidupannya yang penuh dedikasi dan mulia menjadi sumber inspirasi yang mendalam dan abadi, sebuah kompas yang kokoh tak tergoyahkan, yang menuntun seluruh penduduk Desa Camar Laut menuju masa depan. Waktu berlalu seperti bintang-bintang di malam hari di atas lautan luas. Pak Budi kini telah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut seputih buih ombak. Anak-anak yang lahir saat ia pertama kali menginjakan kaki di Desa Camar Laut, tanah harapan di tengah keputusasaan, kini telah menjadi pemuda-pemudi dewasa, pilar-pilar kokoh yang memikul masa depan desa, tumbuh dengan sangat baik. Desa Camar Laut bukan lagi desa nelayan terpencil dan sepi yang khawatir akan ancaman depopulasi. Tempat ini dengan bangga telah mengukuhkan reputasinya sebagai komunitas teladan yang paling indah dan dinamis di wilayah pesisir ini, yang berhasil mencapai pembangunan berkelanjutan dan kekayaan budaya. Beberapa generasi kini hidup bersama, saling mencintai dan menghormati di desa. Tawa ceria anak-anak dan nyanyian kuat para pemuda tak henti-hentinya menggema di tengah alam yang indah. Rumah-rumah panggung tradisional yang indah dan arsitektur modern ramah lingkungan berpadu serasi dengan alam seperti sebuah lukisan. Di seluruh desa, taman-taman bunga kertas dan kamboja yang cantik serta barisan pohon kelapa dan cemara laut yang hijau subur, yang dirawat oleh tangan-tangan penduduk, memamerkan keindahannya sepanjang musim. Ketika ia merasa bahwa saat-saat terakhirnya sudah sangat dekat,
Pak Budi dengan tenang memanggil seluruh keluarganya, yaitu seluruh penduduk desa Camar Laut yang telah ia cintai seumur hidupnya, untuk berkumpul di balai desa atau sebuah ruang bersama yang hikmat. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara dengan jelas dan kuat seperti dulu. Namun, di matanya yang jernih dan dalam, terpancar kebijaksanaan paling berharga dalam hidup yang telah ia pelajari, bersama dengan cinta dan rasa syukur yang tak terbatas dan abadi untuk mereka, serta keyakinan cerah yang tak tergoyahkan pada masa depan yang akan datang. Dengan tangan gemetar, ia satu persatu menggenggam tangan teman-temannya, rekan-rekan seperjuangannya yang selalu berada di sisinya seperti Ibu Sari, Ibu Dewi, Ibu Citra, dan para tetua lainnya di desa. Ia menangis, mengungkapkan rasa terima kasih terakhirnya atas semua momen berharga dan indah yang telah mereka lalui bersama, atas cinta dan pengabdian tanpa syarat yang telah mereka berikan kepadanya. Ia dengan air mata mengakui bahwa berkat merekalah ia menemukan kembali makna dan kegembiraan hidup yang telah hilang, mengalami kebahagiaan terbesar dan terlengkap di dunia, dan menerima cinta paling mulia dan indah yang bisa didapatkan oleh seorang manusia. Ia juga dengan sungguh-sungguh berpesan kepada generasi muda yang telah tumbuh dewasa dan memikul masa depan komunitas, untuk selalu bangga pada semangat agung dan budaya indah desa Camar Laut yang telah menjadi akar mereka, untuk saling mencintai dan menghargai lebih dalam lagi, dan yang terpenting, untuk menjadi lebih bijaksana dan berani lagi dalam membangun masa depan yang cemerlang bagi komunitas yang istimewa dan indah ini. Kata-kata terakhirnya bukanlah seperti wasiat, melainkan seperti doa restu terakhir yang mengharukan dan abadi, yang mengandung nilai-nilai dan pesan cinta paling berharga dan indah dalam hidup yang telah ia pelajari dengan seluruh dirinya. Mendengar pesan dan restu tulusnya, semua yang hadir tidak bisa menahan air mata dan mereka dengan hikmat berjanji akan selamanya mengukir wasiat mulia dan agungnya di lubuk hati mereka yang terdalam dan mengikutinya. Beberapa hari kemudian, Pak Budi berpulang dengan tenang seolah-olah tertidur lelap dan damai di tengah pelukan semua orang yang ia cintai seumur hidupnya, di bawah sapaan hening sinar mentari pagi yang indah di tanah airnya. Pemakamannya dilangsungkan dengan hikmat dan penuh hormat dalam bentuk yang paling istimewa dan indah di dunia, di mana tradisi desa Camar Laut dan upacara sederhana nan sakral yang ia ajarkan berpadu secara harmonis. Abunya ditebarkan di sebuah bukit yang menghadap ke laut, tempat yang paling ia sukai semasa hidup dan sering ia kunjungi, di mana seluruh desa Camar Laut beserta lautan luas dan pulau-pulau di kejauhan dapat terlihat. Dan di tempat itu, sebuah batu nisan kecil yang mengukir namanya bersama dengan sebatang pohon ketapang, pohon simbolis pesisir Indonesia, ditanam. Tidak megah, tidak mewah, tetapi mengandung makna yang lebih dalam dan mulia daripada monumen pahlawan besar manapun, untuk mengenang dan berterima kasih padanya selamanya. Di batu nisan itu, terukir tulisan singkat namun penuh makna. Di sini, di tengah debur ombak, beristirahat jiwa agung yang menabur harapan dari keputusasaan, yang dengan cinta tanpa syarat membangkitkan komunitas secara ajaib. Bapak Budi tercinta kami. Cinta agung dan pengabdian muliamu akan selamanya bersama kami, menerangi tanah ini dari generasi ke generasi. Setelah Pak Budi meninggal, kehidupan dan sejarah desa Camar Laut tidak berhenti, melainkan terus berlanjut. Kepergiannya yang mendadak membawa kesedihan yang tak terlukiskan dan rasa kehilangan yang besar bagi penduduk desa. Tetapi warisan cinta agung dan harapan yang tak pernah padam yang ia tinggalkan telah berakar kuat di hati mereka, menjadi mercusuar abadi dan pilar spiritual yang kokoh menopang komunitas dan menuntun mereka untuk terus maju. Ibu Sari, Ibu Dewi, Ibu Citra, dan rekan-rekan seperjuangan lamanya, meskipun tenggelam dalam kesedihan yang mendalam merasakan kehampaan karena kepergiannya, dengan cepat mengubah kesedihan menjadi keberanian. Mereka bangkit, mewarisi wasiat mulia dan agungnya, mendidik generasi berikutnya menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, kuat, dan berhati hangat, serta mengabdikan diri lebih tulus lagi untuk pembangunan berkelanjutan dan keharmonisan abadi komunitas desa.
Generasi muda, yang dibesarkan dan tumbuh sehat di bawah bimbingannya, kini dengan percaya diri menjadi pemimpin inti komunitas Desa Camar Laut. Di posisi mereka masing-masing, dengan kecerdasan luar biasa, keberanian yang tak biasa, dan pandangan terbuka terhadap dunia yang mereka warisi darinya, mereka dengan bijaksana dan kreatif mengatasi berbagai tantangan yang terus dihadirkan oleh zaman baru. Mereka mewarisi dan mengembangkan tradisi secara kreatif sesuai dengan ajaran mulia bapak mereka, sambil berinteraksi secara sehat dan setara dengan dunia luar, membuat komunitas menjadi semakin kaya, beragam, dan dinamis. Desa Camar Laut kini bukan lagi sebuah desa nelayan terpencil, terisolasi, dan terlupakan di dunia. Kisah tentang budaya mereka yang unik dan indah, bersama dengan pembangunan berkelanjutan dan kesuksesan yang mereka capai melalui kehidupan berdampingan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan dunia luar, telah tersebar luas secara nasional dan internasional melalui buku yang ditulis Pak Budi semasa hidupnya. Kisah-kisah mengharukan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengenangnya, serta berbagai film dokumenter dan karya seni yang dibuat oleh generasi muda yang mewarisi semangatnya. Hal ini telah memberikan emosi mendalam bagi banyak orang, sekaligus memberikan kesempatan untuk merenungkan secara mendalam dan penting tentang kebahagiaan sejati, makna berharga dari komunitas, dan nilai tak terbatas dari keragaman budaya. Sekolah desa, perpustakaan komunitas, dan galeri budaya desa nelayan yang benihnya ia tanam dan ia bangun bersama penduduk dengan cucuran keringat, kini tidak hanya menjadi kebanggaan Desa Camar Laut, tetapi juga menjadi salah satu modal terpenting dan kebanggaan hidup dalam pelestarian budaya minoritas, pendidikan pembangunan lokal berkelanjutan, dan kebangkitan komunitas yang diakui tidak hanya di wilayah pesisir ini, tetapi juga di seluruh negeri. Pertukaran dengan dunia luar menjadi semakin dinamis dan beragam, tetapi penduduk desa tidak pernah kehilangan identitas unik mereka atau terbawa arus budaya luar. Sebaliknya, mereka menyerap budaya luar secara kritis, menafsirkannya kembali secara kreatif, dan membuat budaya unik dan indah mereka sendiri menjadi semakin kaya, dalam, dan dinamis, berkembang dengan cemerlang. Setiap tahun, pada hari wafatnya Pak Budi, semua orang berkumpul di Bukit Bapak Budi untuk mengadakan festival peringatan yang hikmat dan penuh hormat. Mereka tanpa henti dan dengan bangga mewariskan kepada generasi berikutnya kisah hidupnya yang mulia dan indah serta pesan cinta abadi yang ia tinggalkan melalui lagu, tarian, dan berbagai bentuk penceritaan serta karya seni. Kisahnya kini telah menjadi sejarah Desa Camar Laut itu sendiri, menjadi mitos abadi komunitas, dan menjadi legenda agung yang hidup selamanya di hati mereka. Waktu berlalu, anak cucu dari generasi Pak Budi melahirkan Cicit, menciptakan era yang damai dan sejahtera. Desa Camar Laut tetap damai di tengah lautan luas dan pulau-pulau hijau. Tapi kini, di sana terdapat banyak rumah panggung tradisional yang indah dan kokoh, bersama dengan fasilitas modern ramah lingkungan yang berpadu sempurna dengan alam, menciptakan komunitas ideal yang jauh lebih besar, makmur, beragam, dan dinamis dari sebelumnya, namun tetap dengan gigih menjaga semangat dan budaya uniknya sendiri. Namun, penduduk desa tidak pernah melupakan ketulusan hati pada hari pertama ketika Pak Budi tiba-tiba muncul seperti seberkas cahaya di tengah keputusasaan mereka, bersama dengan semangat komunitas yang membara dan mulia yang telah menjadi jantung satu sama lain, mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tahun pada hari jadi desa atau acara khusus lainnya, semua orang berkumpul di Bukit Bapak Budi untuk mengenangnya, mengukir kembali dan merenungkan pesan cinta agung dan harapan yang tak pernah padam yang ia tinggalkan. Suatu malam bulan purnama di bulan Agustus, yang dalam dan hening, di Bukit Bapak Budi, seorang gadis kecil yang cerdas dan cantik, Cicit dari generasi pertama, dengan suara jernih dan penuh kebanggaan serta rasa hormat yang mendalam, menceritakan kembali kisah kakek buyutnya, yaitu Pak Budi, kepada teman-teman sebayanya. Kisah yang telah ia dengar berulang kali hingga hafal dari neneknya kini telah diturunkan seperti mitos penciptaan agung Desa Camar Laut.
Mengikuti suara indah gadis kecil itu, kisah tentang cinta, harapan, kelahiran kehidupan baru, dan kebangkitan gemilang komunitas, sebuah keajaiban yang diciptakan oleh seorang pengusaha biasa yang pada akhirnya menjadi luar biasa, dan 15 wanita desa Camar Laut yang kuat dan cantik, menyebar mengikuti cahaya bulan keemasan yang magis, memenuhi langit malam pesisir, ke seluruh desa yang damai dan tenang, dan kemudian melayang jauh, jauh sekali ke bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit malam yang tak berujung. Dalam cahaya magis bulan itu, seolah-olah tampak senyum hangat dan baik hati Pak Budi, napas kuat dan indah para wanita, dan janji mulia yang tak pernah berubah bersama dengan rasa syukur yang mendalam dari penduduk desa Camar Laut. Ya, benar. Lagu indah dan agung mereka yang terukir di tanah pesisir ini tidak akan pernah berakhir. Melintasi generasi, melintasi waktu, melintasi semua batas negara dan budaya, ia akan bersinar cemerlang seperti bulan purnama yang selamanya menerangi lautan malam dan akan menggema selamanya, 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 sebagai sebuah epik tentang cinta, kehidupan, dan harapan yang tak pernah padam, yang paling indah dan mulia di dunia.